Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang video Ustadz bingung yang mempertanyakan tentang siapa imam yang diikuti oleh orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf. Karena katanya sejauh ini orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf ditanya oleh Ustadz ini siapa imam yang mereka ikuti, belum ada jawabannya. Tapi sebenarnya kita tahu arah pembicaraan Ustadz bingung ini kaum muslimin. Karena kalau kita melihat kelompok Ustadz bingung ini mengaku sebagai orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Padahal secara realita mereka tidak mengikuti madhab Syafi'i 100%. Dan memang tidak bisa seseorang itu mengikuti satu imam madhab saja 100%. Nggak bisa. Karena memang adanya para imam madhab itu adalah untuk memudahkan kaum muslimin memahami dan mengamalkan syariat Islam. Bukan untuk menjadi pilihan kaum muslimin. Mau pilih yang mana? Apakah pilih Imam Malik? Apakah pilih Imam Syafi'i? Apakah pilih Imam Ahmad? Apakah pilih Imam Abu Hanifah? Yang kemudian ketika sudah mengikuti salah satu di antara mereka, tidak boleh mengikuti yang lainnya. Bukan itu tujuannya, tapi untuk memudahkan kaum muslimin. Karena apa yang disampaikan oleh para imam madhab, itu dasarnya sama. Dasarnya Al-Quran dan hadis. Adapun masalah-masalah ijtihadiyah, maka terjadi khilaf di antara mereka. Disitulah kita memilih mana pendapat mereka yang lebih mendekati dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika kita memilih salah satu pendapat dari mereka dan meninggalkan pendapat madhab yang lain, maka bukan berarti kita itu menolak madhab. Karena di antara imam 4 madhab tersebut masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Makanya nggak ada syariat harus Syafi'i, nggak boleh yang lain. Gak ada, ya. Bahkan temannya Ustadz bingung ini sendiri kaum muslimin, Ustadz Abdul Somad, dengan terang-terangan menyatakan bahwa orang-orang aswaja sendiri kaum muslimin, mereka juga mencampur adukan madhab. Mereka memilih pendapat imam madhab yang dinilai lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun ada pendapat Imam Syafi'i, akan tetapi memberatkan. Kemudian pendapat imam yang lain itu memudahkan dan tidak melanggar syariat, maka dipilihlah pendapat ulama yang lain, pendapat imam mazhab yang lain, dan meninggalkan pendapat Imam Syafi'i. Artinya apa? Ya memang nggak bisa seseorang itu mengklaim, oh kita ini mazhab Syafi'i. Jadi jangan pakai mazhab yang lain di Indonesia. Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Sementara mereka sendiri di dalam berbagai permasalahan meninggalkan mazhab Syafi'i dan mengikuti pendapat mazhab yang lainnya, ya. Dan coba kita simak penjelasan dari Ustadz Abdul Somad kaum muslimin. Apakah kita hanya boleh ikut satu mazhab saja atau boleh campur mazhab? Menurut Pak Ustadz yang mana? Saya 100% mazhab Syafi'i. Saya tak pernah campur mazhab, kata kawan saya. Jadi kau tak pernah campur mazhab? Tidak. Tadi waktu beli minuman ini pakai akad enggak? Enggak. Berarti kau dah campur. Iya ya. Rupanya dia tak sadar sudah mencampur mazhab. Maka kalau memang murni mazhab Syafi'i, dia pakai akad. Aku beli gorengan ini 2 bungkus 5.000 tunai, aku buat. Makanya orang-orang Melayu zaman dulu itu berakad. Saya singgah ke tepi jalan membeli duku. Setelah saya beli, apa kata makcik? Jual yo, beli makcik. Ada jual, ada beli, ada sirat, ada ijab, ada qabul. Tuh. Jadi sebenarnya tanpa disengaja kita sudah mencampur mazhab. Contoh kedua, satu kota itu yang boleh sah menurut mazhab Syafi'i solat Jumatnya hanya masjid induk saja. Sedangkan sekarang hampir
hampir setiap negeri ada banyak masjid. Salat Jumat, salat Jumat, salat Jumat, salat Jumat. Buka fikih sunnah Syed Sabiq, buka al-fiqhul islami wa adillatuh. Itu bukan mazhab Syafi'i. Sebenarnya itu mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi membolehkan dalam satu negeri beberapa salat Jumat. Jadi sebetulnya sengaja tak sengaja, suka tak suka, mau tak mau, dia sudah mencampur mazhab. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu masalah dan membatalkan. Nah, itu baru tak boleh. Cara wuduknya cara wuduk Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki. Cara wuduk Syafi'i, airnya sikit saja ke kepala, nanti air untuk telinga lain lagi. Tapi kalau bersentuhan batal, laki-laki perempuan tak mahram. Tapi kalau Maliki bersentuhan tak batal, kalau tak ada syahwat. Kalau bersyahwat baru batal. Nah, dia hidupkan keran, dia ambil air, dia wuduk cara Syafi'i. Ambil air lagi telinga. Habis itu pergi dia undangan. Ada undangan orang nikah, dipegangnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujungnya. Habis itu pergi dia ke masjid. Usolli fardal zuhri. Kau salat apa? Salat zuhur. Tapi tadi udah kau sentuh tangan mempelai perempuan. Aku tak bersyahwat. Tak cantik dia kan? Tapi syahwat dulu. Mana ada syahwat dia? Menurut mazhab Maliki kan tak batal. Tapi cara wudukmu tadi, cara wuduk Syafi'i. Ini sudah satu qadiyah, satu paket. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka secara Hanafi, secara Maliki kau sudah batal. Pusing saya Pak Ustaz, jangan campur mazhab. Saya tak ada campur-campur mazhab. Kecuali dalam beberapa masalah itu pun sedikit, masalah sholat Jumat, masalah jual beli, hanya itu saja. Yang lain tetap pakai mazhab Syafi'i. Nah, kaum muslimin, cukup jelas yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, ya. Mau ndak mau, terima nggak terima, orang-orang yang ada di Indonesia ini yang mengaku bermadhab Syafi'i, mereka tetap mencampur adukkan madhab. Tapi anehnya mereka koar-koar, oh Indonesia ini madhab Syafi'i. Padahal mereka tidak bermadhab Syafi'i secara keseluruhan. Dan memang nggak ada larangan mencampur adukkan madhab, itu nggak ada larangan. Karena adanya imam 4 madhab ini, ya, semuanya sumbernya sama. Dari wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, baik Al-Quran maupun hadis. Sehingga bebas kita mau memilih pendapat imam madhab yang mana. Kalau dinilai pendapat Imam Syafi'i lebih kuat di dalam sebuah permasalahan, pilih pendapat Imam Syafi'i. Kalau kemudian pendapat Imam Ahmad ternyata lebih kuat, pilih pendapat Imam Ahmad. Dalam permasalahan apapun. Adanya imam 4 madhab itu memang untuk memudahkan kaum muslimin. Bukan untuk dijadikan fanatik-fanatikan. Kalau sudah Syafi'i, Syafi'i saja, nggak boleh yang lain. Kalau sudah Ahmad, Ahmad saja, nggak boleh yang lain. Kalau sudah Malik, Malik saja, nggak boleh yang lain. Kalau sudah Abu Hanifah, Abu Hanifah saja, nggak boleh yang lain. Itu aturan dari mana? Aturan dari mana? Imam 4 mazhab itu diibaratkan 4 buah pondok pesantren. Kita mau belajar di pondok pesantren mana saja, silahkan. Kemudian ketika ada permasalahan, perbedaan pendapat dari 4 pondok pesantren ini, ya, kemudian kita dapati, kok ternyata pondok pesantren di tempat yang lain, yang bukan tempat kita mondok, kok pendapatnya lebih kuat? Ya ikuti pendapat yang lebih kuat. Ngapain ikut pondok pesantren kita yang pendapatnya lebih lemah? Kan seperti itu kaum muslimin. Memilih pendapat pondok pesantren yang lain bukan berarti kita itu menghinakan pondok pesantren kita. Bukan. Wong para imam madhab sendiri juga mengatakan, seandainya ada pendapatku menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, menyelisihi pendapat-pendapat yang sahih, dalil-dalil yang sahih, maka tinggalkanlah pendapatku, ikutilah dalil yang sahih. Semua imam madhab mengatakan seperti itu. Nggak ada di antara mereka yang mengatakan, ikuti aku saja, biar aman. Misal Imam Syafi'i. Apa ada Imam Syafi'i mengatakan, ikuti saja pendapatku. Kalau sudah ikut pendapatku, ya sudah, jangan ikuti pendapat yang lain. Jangan pula dicampur adukkan. Kan nggak ada kaum muslimin. Ya. Sekali lagi, adanya imam 4 mazhab itu adalah untuk memudahkan kaum muslimin. Kaum muslimin tinggal memilih dari pendapat mereka berempat ini, mana yang lebih kuat secara dalil-dalilnya. Dan orang yang memilih pendapat yang terkuat bukan berarti orang tersebut sudah merendahkan para ulama imam madhab yang ditinggalkan pendapatnya. Ya sebagai contoh lah,
orang-orang yang kemudian mengaku bermadhab Syafi'i, kemudian ketika sholat berjamaah membaca bismillah jahar, meninggalkan pendapat yang lainnya. Kan otomatis menganggap pendapat imam selain Imam Syafi'i lemah, maka ditinggalkan. Begitu juga masalah sholat Jumat yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Ternyata pendapat Imam Syafi'i di sana lemah dan lebih kuat pendapat imam lainnya, maka tinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Pilih pendapat yang lebih kuat, kan seperti itu. Dan permasalahan ini juga sudah pernah dibahas oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro kaum muslimin. Beliau menegaskan bahwasanya mencampur adukan madhab itu adalah untuk memudahkan kaum muslimin. Nggak ada larangan di sana. Bahkan orang yang melarang mencampur adukan madhab pun, ya mereka nggak punya dalil. Atas dasar apa mereka melarang untuk mencampur adukan madhab? Ya, coba kita lihat videonya. Panjenengan ini, kalau ditanya madhabnya apa, bisa menjawab? Apa mas kira-kira? Siapa yang berani menjawab saya madhab Syafi'i? Tahukah penjenengan mana yang madhab Syafi'i? Atau madhab Hanafi? Jadi sesungguhnya lah orang yang fanatik madhab itu memberati diri sendiri. Karena ya sungguh madhab itu sangat luas, dan itu adalah ijtihad para ulama terdahulu yang soleh dan sahih. Dan saya sudah ada sekitar 50 tahun, sejak tahun 83 saya mengajar perbandingan madhab. 83 terus saya bilang 83, terus saya berapa tahun itu? Ya itu betul 41 tahun. Jadi itu pun tidak tuntas ya, belum tuntas semua madhab tidak. Tapi saya hanya ingin menegaskan pada panjenengan bahwa Islam itu mudah. Jujur memang waktu saya menulis disertasi dulu, saya mendapatkan tugas dari seorang profesor, dipaksa harus membahas masalah campur madhab, namanya talfiq, mencampur madhab. Dan itu pembahasan yang terberat yang saya rasakan ketika menulis disertasi, sebab semua pesantren yang saya datangi menjawab tidak boleh. Tetapi saya tanya mengapa, tidak bisa menjawab. Mengapanya itu ya pokoknya gak boleh, ya tidak boleh, itu tidak baik. Jadi saya yakin panjenengan yang berinteraksi dengan kalangan pesantren mesti akan jawabannya mesti tidak boleh nyampur madhab itu. Oke, kita hargai, kita hormati orangnya. Tetapi saya dalam disertasi karya tertinggi, karya ilmiah tertinggi itu saya mencari jawaban yang pasti tentang mencampur madhab ini, agar ya tentu saya agar lulus ya waktu itu, karena tuntutan salah seorang profesor memang saya harus bahas itu, dan memang belum ada yang bahas dalam disertasi loh ya. Kalau dalam mungkin dalam ceramah atau tulisan mungkin, tapi kalau dalam disertasi belum ada yang membahas. Dan nyatanya umat Islam ini juga tidak ada yang konsisten, konsekuen dengan madhab tertentu, itu tidak ada. Bahkan gak eruh, tidak tahu ditakoi madhabnya apa, gak tahu. Tapi kekeh pendapat menyatakan bahwa tidak boleh mencampur madhab, talfiq itu tidak boleh. Ya terus piye? Tidak boleh, tapi apa alasannya juga tidak dikemukakan. Akhirnya saya mencari, ketemu satu Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekh Al-Qafal madhab Syafi'i menyatakan tidak boleh mencampur madhab, itu tidak baik. Alasannya tidak baik, jangan mencampur madhab, tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena ikut sesuatu atau ikut orang itu jangan mencela-mencele, mencela terus mencele, jangan. Apa mencela-mencele itu bahasa Indonesianya masuk mencela-mencele apa? Hah? Labil ya, labil pokoknya jangan mencela-mencele. Kayaknya bahasa yang pas ya itu, jangan. Iku lek diterusé basa Jawa enek neh munyah manyeh. Egle iku Jawa kabeh. Pokoknya tidak konsisten. Ya ikut orang ya itu diikuti. Tapi ternyata bukan tidak boleh, tapi tidak baik. Kalau tidak baik itu bukan hukum fikih, tapi tasawuf itu. Nah, hukum fikih itu boleh tidak,
Intinya jangan, jangan itu ternyata jangan karena tidak baik. Bagus, oke. Itu pendapat dan bukan Imam Syafi'i sendiri, tapi pengikut Imam Syafi'i dalam rangka mengamankan ya umat supaya tidak mencela-mencela tadi, supaya tidak apa ya tidak labil. Yes. Terus saya lacak lagi, ternyata dalam mazhab Maliki ada Syekh Al-Qarafi namanya. Syekh Al-Qarafi ini berpendapat mirip Syekh Al-Qafah dan Syekh Al-Ansari, menyatakan bahwa mencampur mazhab itu tidak boleh kalau dalam satu qadhiyah. Wudu banyak mazhab jangan, sholat banyak mazhab jangan. Ya kalau wudu mazhab Syafi'i ya Syafi'i aja biar nggak bingung. Tapi ternyata alasannya bukan tidak boleh atau tidak boleh, tapi tidak baik. Kemudian saya lacak lebih lanjut, ada Syekh Ibnu Hammam atau Ibnu Hammam atau Kamaluddin bin Hammam, itu mazhab Hanafi, menyatakan bahwa mencampur mazhab itu malah bagus. Coba dari tidak boleh, dari boleh satu qadhiyah, satu kasus, malah bagus karena orang ini berarti mau belajar, mau membaca, mau melihat banyak kemungkinan. Dan beliau malah punya dalil. Apa dalilnya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang susah. Kira-kira konsisten dengan satu mazhab dan ikut kemungkinan banyak mazhab, enak mana sih? Ya enak ikut banyak mazhab toh. Toh benar semua, orang baik semua. Dan dulu sebelum ada mazhab ini juga orang juga tidak ikut mazhab kan? Wong mazhab itu lahirnya kemudian kok. Paling tua Imam Hanafi itu lahirnya tahun 81 Hijriah. Wafatnya tahun 150 Hijriah. Artinya sudah kemudian. Jadi sahabat itu tidak ada yang bermazhab. Ya punya Islam. Kita hargai, kita hormati tentu orang yang bermazhab. Tapi dalam prakteknya susah kita kalau mau konsisten bermazhab. Lah kudu roh iki mazhab opo ngono. Sementara kita kan tidak tahu ki salat iki mazhab opo. Ya mazhab para a'immatul mazhab kemudian semuanya ternyata merujuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mazhab yang tidak bersumber, yang tidak merujuk Quran hadis itu tidak ada. Hanya pemahamannya berbeda itu aja. Tapi Ibnu Hammam ini, wah dalilnya malah banyak. Membawakan hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Coba, itu hadis sahih. Permudahlah dan jangan persusah, jangan persulit. Gembirakan, jangan kau buat mereka lari. Kan malah bagus tuh. Jadi asal ngerti, bukan ngerti ini mazhab apa enggak, asal ngerti bahwa ini boleh atau begini bagus itu. Kemudian saya tambah asal mantep. Nah mantep itu penting. Kunut bagus, ada dalilnya. Tidak kunut bagus, ada dalilnya. Sing gak bagus tuh sing gak sholat subuh atau sing kerinan subuh. Tapi bahwa penjenengan kunut bagus itu ya kudu bagus dan mantep. Ojo gini, aku jane mantep itu gak kunut, tapi ya wis tak kunut. Jangan. Atau aku jane mantep kunut tapi lagi ngomong gak sing kunut ya wis gak. Jangan ya wis. Ya memang mantep karena tahu dalilnya, tahu alasannya, atau setidaknya tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Bahwa ini baik, ini tidak baik. Kalau benar disuruh mengetahui dalil kan susah ya. Dalilnya apa enggak repot, tapi yang jelas kunut bagus, tidak kunut bagus sholat subuh itu. Segak bagus itu yang kerinan itu mau. Jadi gitu guys, dalam semua aspek keagamaan seperti itu. Saya mengajak, maka saya buat tema apa Islam itu mudah itu ya dalam rangka ini. Orang tidak setuju boleh aja. Boleh, tidak setuju saya hargai pendapatnya, saya hormati orangnya, tapi saya akan tetap membawakan ini. Sejak 2002 saya ceramah tentang begini-gini, tentang bagaimana umat Islam itu jembar dadane, adem sirai, murah tersenyum, enak beragama, rukun sesama muslim. Jangan lalu pengamal amalia agama ini lalu dijadikan tenger, iki NU atau Muhammadiyah, jangan. NU bener, Muhammadiyah bener, NU bagus, Muhammadiyah bagus, yang lain-lain juga bagus.
Karena semuanya bersumber dari Nabi SAW melalui sekian generasi memang. Ya umpama waktunya panjang saya jelaskan satu aja modelnya itu, tapi tidak usah ya timbang dawa-dawa, tapi intinya gitu ya. Kalau saya menerangkan mazhab itu supaya penjenengan luas wawasannya, penjenengan mantep sing di monggo aja gitu ya. Apalagi kalau di sini ya nggak usah susah, mantepnya melok guru nih kan gitu kan, guru ini sopo ya intinya gitu. Enak kok jadi penjenengan itu enak, jadi aku sih rada angel itu kan, tanggung jawabnya di saya kan ini ya. Jadi kadang-kadang mikir saya juga lapo mbiyen ceramah itu, tapi lan nek enak sing ceramah terus piye ta, mosok terus kabeh dadi pendengar sing ditulungi sapa kan gitu ya. Ya sudahlah, muga-muga kalau ada yang salah Allah SWT mengampuni, amin. Nah, kaum muslimin, sudah jelas panjang lebar video dari Profesor Dr. Ahmad Zahro, dan poinnya sangat jelas kaum muslimin ya. Di antaranya bahwasanya orang yang berfanatik mazhab itu sesungguhnya memberatkan. Dan mencampur adukkan mazhab itu adalah memudahkan. Dan itu kebaikan. Dan itu menunjukkan keluasan ilmu seseorang. Justru orang yang fanatik terhadap satu mazhab itulah orang yang jumud. Orang yang jumud. Karena secara tidak langsung menganggap mazhab yang diikuti yang paling benar, sementara mazhab yang lain salah. Sementara para imam 4 mazhab ini masing-masing pendapatnya ada yang kuat, ada yang lemah. Dan kami rasa sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro tentang masalah mencampur adukan mazhab. Ya, sudah cukup jelas kaum muslimin ya. Dan yang ingin kami sampaikan bahwa orang-orang salafi yang bermanhaj salaf, yang dipertanyakan oleh Ustadz bingung mereka pengikut imam siapa, mereka mengikuti imam semuanya. Mana pendapat imam yang terkuat, mereka ikuti, mereka amalkan. Dan mengikuti semua imam mazhab bukan berarti plin-plan, bukan berarti tidak bermadhab, bukan berarti menolak mazhab. Karena mengikuti 4 imam mazhab pun sama dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena imam 4 mazhab ini juga berdalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan ke Taurat, bukan ke Injil, bukan ke Zabur. Karena memang panduan umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan sesungguhnya yang bermasalah itu adalah orang-orang yang mengaku mengikuti salah satu mazhab, akan tetapi secara akidah, secara ibadah, mereka membuat tata cara sendiri, tidak mengikuti imam mazhab yang katanya mereka ikuti ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.